Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan nikmatnya lah yang tiada terkira kita masih bisa menghirup udara yang segar pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 bulan Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat tersebut semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimallahu ta'ala. Kita masih membicarakan tentang rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kalau pada pertanyaan-pertanyaan yang lalu penulis menjelaskan tentang hari kiamat, kemudian juga tentang masalah iman terhadap kematian di pertanyaan yang ke-107. Maka kita berlanjut kepada fase setelah kematian, yaitu di pertanyaan ke-108 tentang fase berikutnya, yaitu alam kubur. Beliau di sini memberikan pertanyaan, ma dalilul ba'tsi minal qubur? Ma dalilul ba'tsi minal qubur? Ya, apa dalil dari Al-Quran tentang adanya pertanyaan di alam kubur, kenikmatan dan juga siksa kubur? Ya, jadi ini satu fase ya jemaah sekalian yang mesti dialami oleh setiap orang. Ya, fase di mana setiap kita akan mengalaminya, yaitu fase di alam kubur. Dan alam kubur jemaah sekalian adalah tempat peristirahatan sementara, ya, bukan peristirahatan terakhir, tapi peristirahatan sementara. Ya, satu saat kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita masuk kepada uraian beliau, kita lihat sebuah tampilan video jemaah sekalian yang menjelaskan tentang gambaran ya bagaimana keadaan kehidupan ya di mereka yang telah meninggalkan kita, mereka yang telah meninggalkan alam dunia. Ya, ini adalah nihayah, ini adalah akhir dari kehidupan, dan ini adalah tempat kembali kita sebagai manusia. Ya, kita ya kata Syekh tersebut, Syekh Nabil Al-Awadi, kita yang berjalan di sini di alam atau di pemakaman ini saja merasakan kesepian, merasakan sesuatu yang menakutkan. Ya, bagaimana dengan penghuni yang ada di dalamnya? Ya, betapa banyak di sekelilingku mereka yang dalam kuburnya ada yang sedang mendapatkan nikmat, namun di antara mereka ada yang sedang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala.
إلا الجن والإنس. Ya, betapa banyak yang disiksa dan mereka berteriak, tidak ada yang mendengarnya dan semua mendengar. Saya ulangi, semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. ولو سمع الإنس صياحهم ما دفنوا موتاهم. ومع هذا يتمنى أحدهم لو ظل في قبره ولم تقم الساعة. كم من منعم الآن في قبره. Ya, di samping itu ada manusia yang berada dalam kuburnya, mereka berada dalam kenikmatan. Mereka dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. سعيد وربما يتزورون في قبورهم. Ya, mereka berbahagia dan bisa jadi mereka saling berziarah di kubur mereka. يتمنون قيام الساعة يعلمون أن المصير أعظم. Ya, mereka yang mendapat nikmat, mereka berkeinginan supaya hari kiamat disegerakan. Karena mereka tahu apa yang mereka dapatkan lebih agung, lebih mulia lagi. ماذا يتمنى أحدهم لو خرج الآن من قبره؟ Ya, apa yang diinginkan oleh mereka seandainya mereka diizinkan untuk kembali ke dunia? هل يتمنى تقبيل أطفاله أو رؤيتهم؟ Apakah mereka menginginkan untuk melihat anak-anak mereka, mencium anak-anaknya? أو يستمتع بشيء من أمواله؟ Ya, ataukah mereka ingin untuk bersenang-senang dengan hartanya? كلا وربي يتمنى أحدهم لو خرج من قبره ليصلي ركعتين. دخل عمر بن عبد العزيز على Ya, tidak ada yang mereka inginkan kecuali mereka ingin beramal soleh, di antaranya menunaikan salat 2 rakaat. Seandainya mereka diberikan kesempatan kembali hidup, itu yang mereka inginkan, beramal soleh. المقبرة. فنادى الأموات فقال أيها الأموات أيها الموت ماذا فعلت بهم؟ فلا أحد يجيبهم. ثم بكى عمر بن عبد العزيز وخر على ركبتيه وهو يقول أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبر. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz berada di depan pemakaman lalu memberikan sebuah pertanyaan yang menyadarkan diri beliau dan orang-orang di sekitarnya. Wahai kematian, apa yang telah engkau lakukan kepada mereka, mereka yang ada di alam kubur ini? Lalu beliau membuat sebuah syair yang kira-kira maknanya dulu ya, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dihinakan, semuanya sama keadaannya di alam kubur. Ya, matu jami'an, mereka semuanya meninggal dan hilanglah khabarnya. Yang dulunya raja, yang dulunya rakyat, semuanya dalam keadaan hilang kabarnya dari alam dunia ke alam kuburnya. Ya, inilah tempat kembali kita nantinya, jamaah sekalian, dan inilah tempat berdiam kita ya setelah kehidupan dunia. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan dunia dan ahlinya. Jangan sampai kita terlenakan dengan dunia dari persiapan menuju akhirat. Ya, kematian tidak membedakan antara anak kecil maupun dewasa. Ya, marilah kita mulai, kata beliau, hari ini dengan hari yang jujur, hari yang kita persiapkan diri kita lebih baik. Ya, kalau kita ingin kubur kita nantinya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang, diberikan nikmat kita di dalamnya, maka hendaklah kita salat 2 rakaat di penghujung malam. Ya, hendaknya kita menunaikan sedekah. Anjuran untuk berinfak di dalam salah satu ayat, yang mana ketika seseorang menyia-nyiakan hal tersebut, ketika dia telah meninggal dunia, dia ingin untuk diakhirkan kehidupannya,
sejenak untuk hanya sekedar bisa bersedekah. عند الموت لن ينفعك شيء يا أخي الكريم. لا تسوف وتسوف وتسوف بكرة وبكرة وبكرة. Ya, ketika sudah datang kematian, maka tidak ada manfaatnya lagi. Tidak mungkin kita beramal lagi. Ya, lalu beliau memberikan nasihat, jangan taswif, ya, jangan menunda-nunda sesuatu yang baik. Ya, bukrah artinya besok, jangan ditunda seperti itu. Ya, belum tentu kematian itu jauh dari kita. حتى تنتبه وإذا ملك الموت عند رأسك ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ya, ini masya Allah sebuah nasihat ya, yang menggugah setiap kita sama sekalian. Ya, semoga ya apa yang disampaikan beliau bermanfaat. Ya, kita lanjutkan ke uraian dari penulis di sini, Syekh Hafidz Al-Hakami. Apa dalil dari Al-Qur'an tentang adanya pertanyaan dalam kubur, kenikmatan dan juga siksa kubur? Ya, sebelum kita melihat dalilnya, saya sampaikan di sini penjelasan Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau yang lain. Ya, beliau punya kitab Ma'arij Al-Qubul bi Syarhi Sulamil Usul ila Ilmil Usul, ya, fit Tauhid. Beliau menjelaskan bahwasanya itsbatu su'alil qabr wa fitnatihi wa 'adzabihi wa na'imihi wa qad tadhaharat bidzalika nususus syariah kitaban wa sunnatan. Ya. Jadi penetapan akan adanya pertanyaan di alam kubur ada, benar. Ya, bahwasanya manusia akan ditanya di alam kuburnya. Ya, kapan ditanya sama sekalian? Ketika telah disemayamkan, kemudian keluarganya, handai taulannya, orang-orang yang mengantarkannya ke pemakaman telah meninggalkannya, datanglah dua malaikat yang bertanya kepada jenazah tersebut tentang 3 pertanyaan. Itu namanya pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Nah, kalau benar pertanyaannya sama sekalian diberikan nikmat. Kalau tidak bisa menjawab diazab, ya, wal iyad billah. Wa fitnatihi wa 'adzabihi wa na'imih. Ya. Jadi benar hak adanya azab kubur dan juga adanya nikmat kubur. Ini sesuatu yang gaib, ya, kita tidak bisa melihatnya, namun kita meyakini adanya. Ya, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur. Wa qad tadhaharat bidzalika nususus syariah, ya, dan telah banyak, ya, nas-nas syar'i dalam Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama, ya, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka dari ahlu sunnah wal jamaah, ya, tentang adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Baik, kita lihat di buku kita di antara firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka, barzakhun, ada dinding, ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Ya, secara letterlek waraihim itu artinya di belakang mereka. Dan di belakang mereka barzakhun, ada dinding, ya, maksudnya adalah alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fase antara dunia dengan masa dibangkitkan, yaitu fasenya di mana di alam kubur. Ya, berapa lama di alam kubur jamaah sekalian? Ya, tergantung dia wafatnya, disemayamkannya sampai hari kiamatnya. Ya, jadi dia dimakamkan sampai hari kiamat, disitulah dia di alam kubur tadi. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tafsirannya lebih lanjut bisa dilihat dalam kitab tafsir para ulama. Kemudian yang kedua dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min 45 sampai 46, Allah berfirman tentang Fir'aun jemaah sekalian. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka.
Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab, ya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka ditampakkan kepada mereka di pagi hari maupun di sore hari. Ya, ini di mana? Di alam kubur. Ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya tentang neraka di pagi hari maupun di petang hari. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Ya, bagaimana tampakkan neraka ya ketika mereka di alam kuburnya. Wa yauma taqumus saah, dan ketika terjadinya hari kiamat, maka diperintahkan adkhilu ala fir'aun, masukkanlah ala fir'aun, yang kaumnya Fir'aun dan kaumnya, asyaddal azab, ke azab yang sangat pedih. Ini salah satu balasan ya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang durhaka, di antaranya adalah Fir'aun. Ya, subhanallah, istrinya beriman. Ya, istrinya yang bernama Asiyah beriman kepada dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Fir'aun yang ingkar dan bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27 jamaah sekalian, Allah menegaskan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan ya, keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Ya, tafsiran atau maksud dari di akhirat di sini di alam kubur, diberikan keteguhan bisa menjawab pertanyaan malaikat, dua malaikat yang datang, man rabbuka, orang mukmin tadi bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu, dia bisa menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka, tanya apa agamamu, dia bisa menjawab dini al-Islam. Ya, menjawab sendiri dalam kondisi tidak ada seorang pun di dekatnya. Kegelapannya seperti itu, ditanya oleh dua malaikat. Ya. Allah memberikan keteguhan ya kepada orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di akhiratnya, di alam kubur, diberikan keteguhan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian di ayat yang lain jemaah sekalian, dalam surah Al-An'am 93, Allah menegaskan, walau tara idzal zalimuna, seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim fi ghamaratil maut, ketika berada di dalam tekanan-tekanan sakaratul maut ya, di akhir-akhir kehidupan mereka, di waktu nazak, di waktu penghujung kehidupan sebelum meninggal. Kemudian para malaikat mengatakan basitu aidihim, ya, para malaikat, saya ulangi, memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarlah nyawa-nyawa kalian, al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan dibalasi dengan siksa yang menghinakan. Ini di mana dalil alam kuburnya? Di sini al yauma tujzauna, pada hari ini kalian akan dibalasi dengan azab yang menghinakan. Berarti ada hak, benar adanya pembalasan di alam kubur. Dalam ayat ini menjelaskan tentang azab kubur ya, karena dikatakan kepada orang-orang yang zalim tadi bahwasanya kalian akan dibalasi ya, dengan siksaan yang menghinakan pada hari ini. Nah, kalau di ayat sebelumnya surah Ibrahim ayat 27 itu pada firman Allah wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Ya, ini juga penetapan adanya pertanyaan di alam kubur. Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dalam menjawab pertanyaan di alam kubur. Ayat yang sebelumnya surah Ghafir, an-naru yu'raduna, neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Ya, ini juga menunjukkan adanya balasan di alam kubur. Nah, kemudian yang sebelumnya pada lafaz wa mi waraihim barzakhun, dan di belakang mereka ada barzakh, yaitu alam barzakh, alam kubur ya, ila yaumi yub'atsun. Kemudian yang terakhir di antara ayat-ayat yang beliau sebutkan di sini dalam surah At-Taubah ayat yang ke-101. Ya, At-Taubah 101, Allah menegaskan,
sanu'adzibuhum marrataini, nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Ya, ada siksa kubur, ada siksa di neraka. Tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim, ya kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ya, kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur maupun siksa neraka jahanam. Kita ucapkan di setiap akhir tahiyat sebelum salam. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, ujian kehidupan, ujian kematian, dan juga fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, tentang penafsiran ayat ini At-Taubah 101 jemaah sekalian, dijelaskan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau Ma'arij Al-Qubul, ya, penafsiran At-Taubah 101. Berkata Ibnu Mas'ud, Abu Malik dan Ibnu Juraid, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id, Qatadah, Ibnu Ishaq, ya intisarinya annal murad bidzalika adzabud dunya wa adzabil qabr. Ya, ini dimaksudkan marrataini, ya kami azab mereka 2 kali, yaitu azab di dunia dan azab di alam kubur. Kemudian mereka dikembalikan, diberikan ya kepada azab yang selanjutnya, yaitu azab di an-nar, azab di neraka. Saya ulangi, makna dari siksa, kami siksa 2 kali menurut penafsiran ya sahabat Ibnu Mas'ud dan beberapa tabi'in, yaitu azabud dunya wa azabil qabr, azab di dunia dan azab di kubur, baru nanti terakhirnya mereka disiksa di neraka. Tsumma yuradduna ila adzabin adzim. Nah. Ya, ini beberapa ayat dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya jemaah sekalian. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-109, apa dalilnya dari al-hadis? Ya, apa dalilnya tentang masalah pertanyaan di alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur? Apa dalilnya dari as-sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau menjelaskan banyak sekali hadis-hadis sahih yang sampai pada derajat mutawatir. Ya, jadi kita mengimani adanya pertanyaan, siksa dan nikmat kubur karena hadis-hadisnya sampai derajat mutawatir. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabrih, apabila diletakkan di kuburnya." Yang luasnya kita tahu kubur seperti itu keadaannya, begitu sempit jemaah sekalian. Wa tawalla anhu ashabuh, kemudian para sahabatnya, teman-temannya ya telah menyemayamkan jenazahnya. Wa innahu la yasma' qar'a ni'alihim, ya. Lalu jenazah tersebut mendengar suara terompah-terompahnya, sandal-sandalnya orang-orang yang mengantarkannya. Mereka meninggalkan, ya setelah menyemayamkan, setelah itu mereka pun meninggalkannya, satu demi satu meninggalkannya. Nah, setelah selesai mereka semua pulang, mereka meninggalkan. Atahu malaka, datanglah 2 malaikat, ya 2 malaikat. Fayuq'idani, lalu malaikat itu mendudukkannya. Tadinya kan posisinya berbaring ya, didudukkan oleh malaikat. Fayaqulan, lalu malaikat bertanya kepadanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa amal mu'min, adapun orang yang beriman, dia akan menjawab, "Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh." Aku bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusannya.
Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempatmu di neraka telah Allah ganti dengan tempatmu di surga. Kenapa? Jawabannya benar. Jawabannya benar sebagaimana yang diinginkan. Maka tempatnya yang semestinya di neraka diganti oleh Allah tempatnya di surga. Artinya orang tersebut tidak dimasukkan ke neraka nantinya, tapi dimasukkan ke surga. Lihatlah, undur, perhatikan, tempatmu di neraka telah Allah ganti dengan tempat di surga. Fayarahuma jami'an, maka jenazah tersebut melihat keduanya, tempatnya di neraka maupun tempatnya di surga. Ternyata tempatnya di neraka diganti dengan tempat di surga. Berkata Qatadah, wa dzukira lana annahu yufsah fi qabrih. Ya, sebelum masuk ke sini tentu pertanyaannya ini salah satu pertanyaan ya. Pertanyaan yang lain seperti tadi telah disebutkan, yaitu pertanyaan tentang man rabbuka dan ma dinuka. Baik, berkata Qatadah, wa dzukira lana, dan disampaikan kepada kami, atau ada riwayat yang sampai kepada kami, annahu yufsah fi qabrih, bahwasanya kuburan orang yang beriman itu diluaskan. Ya, ini alam gaib, tidak kita lihat dengan kasat mata, tapi kita yakini bahwasanya orang yang beriman diluaskan sejauh mata memandang. Yang tahu ya yang merasakan, yang ada di dalam kubur tersebut, melihat kubur yang kita lihat sempit tersebut diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Thumma raja'a ila hadithi Anas qala wa ammal munafiq wal kafir, adapun orang yang munafik, ya, orang yang bimbang imannya, orang yang menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekufurannya, wal kafir, orang yang nyata-nyata kufurnya lahir maupun batin, maka dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, lalu dia mengatakan, la adri, aku enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulu nas, aku mengatakan sebagaimana dikatakan oleh manusia. Fayuqal la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu namun engkau tidak mau mempelajari. Engkau enggak tahu juga tidak mau mempelajari. Wa yudrab bi matariq min hadid, kemudian dia dipukullah dengan mitraqah, palu-palu terbuat dari besi. Matariq jamak dari mitraqah, artinya palu-palu yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya, namun kita yakini adanya, yang terbuat dari besi, darbatan, dengan sekali pukulan. Fayasihu sayhatan, maka dia pun berteriak, yasma'uha man yalih, akan didengar oleh semua makhluk yang ada di dekatnya, ya, termasuk binatang dan sebagainya, ghairat tsaqalain, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar pukulan tersebut. Ini juga jelas sekali, gamblang sekali akan adanya azab kubur, yaitu pada lafaz wa yudrab, dia dipukul bimatariq min hadid, dengan palu-palu dari besi. Penetapan adanya pertanyaan di alam kubur jelas sekali. Tadi pertanyaan kepada orang mukmin, kemudian pertanyaan kepada orang munafik dan orang kafir. Ya, hadisnya jamaah sekalian, ini adalah muttafaq alaih, ya, derajatnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, sehingga tidak bisa didustakan tentang hal ini, jelas baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang gaib tidak bisa dinalar, tidak bisa kita lihat, ya, dengan mata atau kita dengarkan. Ini sifatnya keimanan, ya, sesuatu yang sifatnya gaib seperti malaikat, ya, kita nggak melihat tapi kita yakin adanya. Termasuk di sini adanya siksa kubur, pertanyaan, dan juga nikmat kubur. Ya, sebelumnya kita lihat di footnote 239, di situ disebutkan tentang sekelumit dari biografi Anas bin Malik. Beliau adalah Anas bin Malik bin An-Nadhr Abu Hamzah Al-Ansari An-Najjari, ya, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, sahabat yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah sampai beliau wafat, ya, umur beliau dipanjangkan, dan sahabat terakhir yang wafat yaitu pada tahun 93 Hijriah.
ya, radhiyallahu anhu. Baik, kita lihat hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, kita semua tahu ya, Ibnu Umar sangat terkenal sekali, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, seorang yang faqih, seorang yang dalam keilmuannya dan juga sangat terkenal dengan ittiba sunnahnya. Ya, pernah ikut dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan, ya, manaqibnya, keistimewaan-keistimewaannya sangat banyak. Ya, beliau menjauhi fitnah-fitnah dan berhati-hati dalam berfatwa. Wafat tahun 74 Hijriah. Ya, kata Jabir di footnote-nya, tidak ada di antara kami orang yang dunia cenderung kepadanya dan dia cenderung kepadanya kecuali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, kita lihat riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ahadakum idza mata," apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, "urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi," akan diperlihatkan tempat tinggalnya bil ghadati wal 'ashi, setiap pagi dan setiap petang. Ya, maksudnya tempat tinggalnya di akhirat. In kana min ahli jannah, kalau dia termasuk dari ahli surga, famin ahli jannah, ya, maka akan diperlihatkan surga. Wa in kana min ahli nar, kalau dia termasuk ahli neraka, maka diperlihatkan tentang neraka. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka, inilah tempatmu, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu di hari kiamat. Ya, semoga kita termasuk dari orang-orang yang dimudahkan jemaah sekalian, termasuk dari ahlul jannah, diperlihatkan kepada kita surga ketika kita di alam kubur. Ya, ini luar biasa jemaah sekalian, sangat dahsyat sekali maknanya, dan ini membuat kita menuntut kita jemaah sekalian untuk mempersiapkan diri lebih baik mumpung kita masih ada di alam dunia. Hadisnya jemaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, kitab Bada'ul Khalq, ya, bab ma jaa fi sifa al-jannah, juga Imam Muslim, ya, rahimallahu taala. Ini jelas sekali juga menunjukkan adanya nikmat kubur maupun siksa kubur. Ya, karena di sini diperlihatkan, ya, orang yang di dalam kuburnya diperlihatkan keadaannya di surganya, atau kalau dia di neraka diperlihatkan keadaannya tentang neraka tersebut. Kemudian di hadis yang lain jemaah sekalian, ini adalah potongan hadis, ya, lafadznya innahuma la yu'adzaban, innahuma la yu'adzaban. Ya, kisahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kubur. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Yang satu jamaah sekalian, perbuatannya apa ketika di dunianya? Suka namimah. Ya, yang satu lagi tidak membersihkan diri ketika buang air kecil. Nah, ada sebagian orang yang belum paham masalah ini, dia mohon maaf buang air kecil sembarangan dan tidak dibersihkan, ini waliyadzubillah bisa mendatangkan azab kubur, gitu ya. Kemudian Nabi SAW meletakkan sesuatu jamaah sekalian, dan beliau berharap semoga sebelum yang beliau tancapkan tadi kering, semoga diringankan azabnya. Nah, ketika itu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Apa maknanya sedang disiksa? Keduanya sedang disiksa di alam kuburnya oleh malaikat. Sedang disiksa di alam kuburnya, berarti menunjukkan adanya azab kubur. Jelas ya, menunjukkan azab kubur itu benar adanya. Karena lafadznya jelas sekali, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Ini menunjukkan atau menguatkan prinsip ahli sunnah wal jamaah di antara keimanan kepada hari akhir, yaitu iman adanya siksa kubur dan adanya nikmat kubur. Ya, kita lihat lafadznya atau riwayatnya di footnote 243, diriwayatkan oleh jamaah dari Anas, Sahih Bukhari, ya, kemudian juga Sahih Muslim, ya, tidak bisa diragukan lagi Sahih Bukhari dan Muslim hadisnya. Nah, bagaimana Nabi SAW tahu jamaah sekalian? Tentu Allah yang mengkabarkan. Ya, kalau kita nggak tahu mana yang diazab, mana yang diberikan nikmat, kita nggak tahu.
Ya, tentu kita berharap yang muslimah ya, dulunya beramal soleh, tentu kita berharap diberikan nikmat kubur, dilapangkan di alam kubur, dan sangat baik kalau kita mendoakan ya orang-orang yang telah wafat. Ya, mungkin di antara keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kita doakan supaya dilapangkan di alam kuburnya. Ya, diluaskan di alam kuburnya, diberikan nikmat di alam kuburnya. Ya, selama dia muslim dan muslimah boleh dan sangat baik kita mendoakan. Ya, yang nggak boleh didoakan kalau dia wafatnya meninggalnya di atas kekufuran. Jadi nggak boleh didoakan. Tapi kalau dia muslim, muslimah doakan. Ya, apalagi orang-orang terdekat kita, termasuk kalau orang tua kita atau salah satu dari keduanya telah mendahului kita, ya banyak kita doakan ya supaya diberikan kelapangan di alam kuburnya. Kemudian yang berikutnya dalam hadis Abu Ayyub. Ya, hadis Abu Ayyub, beliau adalah Khalid ya, dalam footnote Khalid bin Zaid bin Kulayb al-Ansari al-Khazraji ya, mengikuti seluruh medan jihad ya, termasuk perang Badar. Nabi SAW ketika hijrah ya, dari Mekah ke Madinah, beliau singgah ya di rumah ya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Ya, kan ceritanya waktu Nabi SAW hijrah itu ya, para kaum Ansor ya, itu mereka kepingin Nabi SAW singgah di rumahnya, singgah di rumah orang-orang Ansor tersebut. Ya, Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk membiarkan untanya, unta yang beliau tunggangi. Ya, di mana berhentinya, di situ beliau singgahnya. Ya, subhanallah, untanya beliau tepat berada singgahnya atau berhentinya di depan rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Jadi beliau tidak menentukan kepada siapa, tergantung untanya. Untanya berhenti di situ. Akhirnya beliau singgah di rumah Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini termasuk keutamaan ya Abu Ayyub al-Ansari yang namanya adalah Khalid ya bin Zaid, tapi lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Ayyub al-Ansari. Kita lihat bahwasanya Nabi SAW pernah keluar di saat matahari mulai tenggelam. Lalu beliau mendengar suara. Kemudian beliau bersabda, Yahud tu'adzab fi quburiha. Ya, suara ini maksudnya beliau adalah suaranya orang-orang Yahudi yang tengah disiksa di alam kuburnya. Ya, waliyadzubillah. Ya, ini adalah suara orang-orang Yahudi yang tengah disiksa di alam kubur mereka. Ya, tentu orang Yahudi yang tidak beriman. Ya, jadi siapapun jemaah sekalian, dari ras manapun, dari negeri manapun, dari asalnya dari manapun, kalau dia muslim maka dia orang yang muslim. Ya, ada orang Yahudi yang beragama Islam, ada di antaranya istri beliau ya Sofiyah, itu asalnya dari kalangan Yahudi, masuk dalam Islam ya, dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga salah satu sahabat yaitu asalnya dari Yahudi masuk dalam Islam. Demikian. Ini yang dimaksud orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ya kita perhatikan riwayatnya 245 hadis Abi Ayyub disepakati kesahihannya. Ini gamblang sekali. Yahud tu'adzab ya. Ini adalah suara orang-orang Yahudi yang tengah disiksa. Berarti menunjukkan adanya siksa kubur. Kemudian hadis Asma, ya, hadis Asma jemaah sekalian, beliau adalah Asma binti Abi Bakar. Ya, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Zubair bin Awam. Ya, jadi istrinya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ya, Dzatun Nitaqain, ya, itu julukan atau gelarnya Asma, Dzatun Nitaqain. Ya, termasuk wanita pertama yang memeluk Islam setelah keislaman 17 orang. Ya, tidak diragukan lagi ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kakeknya Abu Quhafah, ya, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, ya, suaminya Zubair, ya, jadi keluarganya luar biasa. Beliau hijrah ke Madinah saat mengandung putra beliau yaitu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Ya, sampai akhir keterangannya beliau meninggal di Mekah ya 10 atau 20 hari setelah terbunuhnya, maksudnya setelah terbunuhnya Abdullah bin Az-Zubair. Maksudnya Asma itu wafatnya setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair putranya 10 atau 20 hari setelahnya. Itu di bulan Jumadil Ula tahun 73 Hijriah. Dan hidupnya Asma ini Masya Allah luar biasa, panjang usia beliau 100 tahun, tidak ada gigi yang tanggal.
dan akal pikiran beliau tidak berubah. Ya, Masya Allah, 100 tahun tidak ada gigi yang tanggal satupun. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, kita lihat riwayatnya di halaman 159 bagian atas. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah khutbah. Fadzakara fitnatal qabr. Lalu beliau menjelaskan tentang fitnah kubur. Fitnah kubur itu maksudnya bukan fitnah seperti di dunia, fitnah ucapan, bukan. Fitnah itu artinya pertanyaan. Pertanyaan di alam kubur. Fitnah, ujian di alam kubur. Ujian apa? Pertanyaan, 3 pertanyaan. Allati yaftatinu fihal mar, yang mana seseorang akan difitnah, maksudnya diujikan kepadanya. Falamma dzakara dzalik dajjal muslimuna dajjatan. Ya, saat beliau menceritakan, kaum muslimin langsung dajjah, ya, mereka merasakan kedahsyatannya dari apa yang beliau sampaikan, karena ini adalah satu hal yang pasti dialami setiap orang, kecuali siapa jemaah sekalian yang tidak ditanya di alam kuburnya, diantaranya para nabi dan rasul, dan juga orang-orang yang mati syahid. Ya, tidak ditanya, kan pertanyaannya siapa nabimu? Ya, kalau dia nabi atau rasul tentu tidak ditanya. Termasuk juga orang yang mati syahid, ya, dibebaskan dari fitnah kubur, karena jihad itu saja sudah merupakan ujian yang luar biasa, menunjukkan tingkat keimanan orang tadi yang sangat tinggi, ya, sehingga tidak ditanya di alam kubur. Adapun yang lain ditanya di alam kuburnya. Kita perhatikan riwayatnya Bukhari sama sekalian dalam kitab Janaiz bab ma jaa fi adzabil qabr, juga Imam Nasai kitabul Janaiz bab adzabil qabr. Ya, jadi dalam Sunan Nasai ada bab khusus, ya, judulnya bab adzab kubur. Sahih Bukhari juga demikian, bab ma jaa fi adzabil qabr, bab tentang riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan adzab kubur. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kemudian riwayat berikutnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau adalah ummul mukminin, Ummu Abdillah, ya, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kecintaan Nabi sallallahu itu orang yang paling dicintai oleh beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi beliau pernah ditanya, siapa orang yang kau cintai, paling kau cintai dari manusia ya Rasul? Maka beliau menjawab Aisyah. Dari kalangan laki-laki beliau menjawab Abuha, itu ayahnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Salah seorang dari fuqaha sahabat yang terkemuka, ya, beliau membina rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal sesudah perang Badar di tahun 2 Hijriah. Ya, berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 8 tahun 5 bulan. 8 tahun 5 bulan. Ya, jadi ketika Nabi SAW wafat, itu usia Aisyah masih kurang lebih 19 tahun. Ya, 19 tahun. Jadi 8 tahun bersama Nabi SAW, 8 tahun 5 bulan. Nah, ya, hidupnya Aisyah radhiyallahu anha atau usia beliau selama 65 tahun, wafat di tahun 57, ya, atau 58 Hijriah. Ya, Aisyah menceritakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min adzabil qabr. Aku belum pernah melihat Nabi itu salat kecuali saat itu beliau memohon perlindungan dari siksa kubur, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, ya, masih berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adzabul qabr. Ya, ini menunjukkan atau memberikan contoh kepada kita sebagai umat beliau untuk mementingkan masalah ini. Dan sangat baik sama sekalian kalau kita mentadabburi apa yang kita baca di akhir sholat, mulai dari awal sholat sampai akhirnya, termasuk waktu tahiyat. Ya, itu kita hadirkan makna-makna tentang kubur ketika kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Kemudian sementara di dalam kisah gerhana, ya, hadis tentang ta'awud, berlindung dari azab kubur dalam sholat kusuf, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Kita lihat riwayatnya, amarahum an yata'awwadu min adzabil qabr. Ya, Nabi SAW memerintahkan para sahabat, ya, ketika itu untuk berlindung dari adzabul qabr, dari siksa kubur, ya, dari siksa kubur. Waliyadzubillah. Nah, semua hadis-hadis di atas terdapat dalam as-sahih,
ya maksudnya Sahih Bukhari, ya ada juga yang Sahih Muslim, dan telah kami singgung sebagian di antaranya sejumlah 60 hadis. Masya Allah. Jadi ini hanya sebagian, yang lainnya masih banyak, ada sekitar 60 hadis. Lihat Ma'arij Al-Qabul ya di footnote 252. Ya ini kitabnya Ma'arijul Qabul, alhamdulillah saya bawa. Nah, ini kitabnya Syekh Hafidz Al-Hakami yang lain. Kalau yang kita pelajari ini apa judulnya? A'lamus Sunnah. Kalau Ma'arijul Qabul ini Arabiknya ada 3 jilid. Nah, beliau di sini lebih luas ya menjelaskan, bisa dilihat di juz yang kedua sama sekalian di halaman yang ke 721. 721 nas-nas dari hadis tentang penetapan adanya azab kubur. Ya, beliau sebutkan di sini dalil-dalilnya. Ya, ada dalil yang pertama, dalil yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dan panjang lebar beliau di sini dengan dalam sekali. Ini bisa dirujuk ya lebih lanjut tentang masalah ini. Nah, ya ini tadi yang saya sebutkan ya, masalah 2 orang yang disiksa itu disebutkan di sini hadis lengkapnya ya. Bahwasanya marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, ya beliau melewati 2 kubur, lalu beliau bersabda innahuma la yu'adzaban, 2 orang ini sedang disiksa dan tidaklah keduanya melakukan sesuatu yang besar, bahkan sesuatu yang besar. Adapun salah satunya fakana yas'a bin namimah, dia suka namimah ketika di dunianya. Wa ammal akhar, adapun yang satu lagi, fakana la yastatiru min baulih, dia tidak yastatir min baulih. Ya, wallahu alam, yang dimaksud yaitu dia tidak membersihkan diri ketika setelah buang air kecil. Ya, padahal ada air, ada sesuatu yang bisa dia gunakan, dia tidak memperdulikannya. Thumma qala, lalu beliau pun sallallahu alaihi wasallam akhadha 'audan ratban fakassarahu bithnataini thumma gharaza kullu wahidin minhuma ala qabr. Ya, thumma gharaza kullu wahidin minhuma ala qabr. Lalu beliau menancapkan sesuatu di depan kubur satunya, satu lagi di depan kubur satunya. Lalu beliau bersabda, la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan penghuni 2 kubur ini diringankan azabnya sebelum keduanya belum kering. Malam yaibasa, sebelum yang ditancapkan oleh beliau ini belum kering, mudah-mudahan diringankan azabnya. Ya, rawahu Muslim aidan wa ghairu. Ya, ini menunjukkan keduanya muslim. Karena kalau tidak muslim tidak mungkin Nabi SAW memberikan sesuatu wasilah sebagai jalan supaya keduanya diringankan. Jelas ya. Meskipun demikian mendapatkan azab. Dan ini bisa kita ambil ibrah, itu hati-hati dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan azab kubur. 2 di antaranya yang beliau sebutkan tadi, namimah dan tidak membersihkan diri setelah buang air kecil. Nah, dan ini ada hadis yang indah jemaah sekalian. Hadis yang indah, tapi masya Allah sangat panjang. Kalau mau dibacakan saya bacakan. Ini lebih dari 2 halaman, masya Allah. Kalau tidak saya sebutkan awalnya saja ya. Riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an bahwasanya kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata salah seorang sahabat, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jenazah, untuk menyemayamkan satu jenazah dari salah seorang sahabat Ansar. Fantahaina ilal qabr, kami sampai di satu kubur. Walamma yulhad, ketika dibuat lahatnya, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah Nabi sallam. Kami pun para sahabat duduk di sekeliling beliau, seakan-akan di atas kepala-kepala kami itu ada burung yang bertengger. Ya, maksudnya saking khusyuknya para sahabat, saking memuliakannya para sahabat terhadap Nabi sallam sampai seperti itu. Wa fi yadihi 'ud yankuthu bihi fil ard farafa'a ra'sah. Lalu beliau pun mengangkat kepala beliau dan bersabda, ista'idzu billah min adzabil qabr. Berlindung dirilah kalian dari azab kubur kepada Allah. Beliau bersabda 2 atau 3 kali. Lalu beliau bersabda yang artinya sesungguhnya seorang mukmin apabila dia sudah berhenti dari dunia, sudah berpisah dari alam dunia, waqifan ilal akhirah, akan menghadap ke akhirat, maka turunlah para malaikat dari langit, bidul wujuh, yang wajah-wajahnya mereka sangat putih seakan-akan wajah-wajah mereka matahari, bersama mereka kafan-kafan dari kafan-kafan surga, wa hanutun min hanutil jannah,
hatta yajlisu minhu madal basar, ya, sampai para malaikat itu duduk di jenazah yang akan diwafatkan, orang yang akan diwafatkan tadi sejauh mata memandang. Ini orang mukmin, ya. Lalu datanglah malaikat maut duduk di sisi orang mukmin tadi, di sisi kepalanya, lalu berkata, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Nah, inilah jamaah sekalian yang kita harapkan, mendapatkan sapaan malaikat dengan sapaan yang baik sebelum nyawa kita dikeluarkan. Apa sapaannya? Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Sudah, kalau dikatakan seperti itu berarti alamat orang ini dalam kebaikan. Karena tidak mungkin malaikat menyampaikan sesuatu yang baik kecuali kepada orang yang beriman. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Ya, sampai panjang hadisnya, sampai nanti ruhnya itu diangkat jemaah sekalian, dan setiap diangkat itu penduduk langit bertanya, ruh siapa ini yang baunya harum? Ruh siapa ini yang baunya harum? Lalu dikatakan ini adalah ruhnya fulan bin fulan, ya, disebut dengan nama yang terbaik yang pernah disebut dirinya di dunia. Masya Allah, ini hadis yang sangat indah dan sangat panjang jemaah sekalian, yang menunjukkan juga akan penetapan adanya fitnah kubur, nikmat kubur, dan juga siksa kubur. Ini sesuatu yang belum kita alami dan sudah dialami oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa melanjutkan sisa kehidupan ini dengan iman, dengan banyak beramal soleh, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai pertanyaan yang ke-109. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya dan para jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.